Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi rasulillahi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa fa baraka haulah. Wa salatullahi wa salamuhu ala ar-ra'ufir rahim habibir rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikrik, a'inna ya rabbana ala syukri ni'amik, a'inna ya rabbana la tarki ma'siyatik. Na'udzu bika ya rabbana minal kibri wal ujbi wal riya'i wa hubbid dunya, waj'alna ya rabbana minal mutahabbina fik, minal mutahabbina fik, minal mutahabbina fik. A'inna ya rabbana ala iqamatis salati wal khusu'i fis salati, waj'alna ya rabbana min ahlil khairi innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini Allah mengizinkan kita, menghendaki kita untuk keridhaannya. Allah mengizinkan kita, meridhai kita untuk berkumpul di tempat yang baik, dan sungguh tidak ada seorang hamba yang bisa berbuat baik sekecil apapun kecuali karena telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanda hamba yang dicintai oleh Allah adalah begitu mudahnya dia melakukan kebaikan biarpun tidak direncanakan sekalipun. Mungkin ada di antara kita yang tidak niat untuk menghadiri pengajian, akhirnya terbawa oleh kawan, sahabat untuk pergi ke tempat mulia ini. Begitu sebaliknya, jika hamba itu tidak dicintai oleh Allah, begitu susahnya melakukan kebaikan, dan begitu biarpun direncanakan, dan begitu mudahnya melakukan kehinaan dan dosa biarpun tidak direncanakan. Artinya gebiar yang kita lihat saat ini adalah gebiarnya orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan dimudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini. Allah mudahkan kita untuk bertemu di tempat ini, dan semoga lintaskan panjatan doa saat ini juga, semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, Allah mengumpulkan kita kelak di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara Maulid Nabi Isra Mi'raj tidak ada bedanya, semua adalah acara mengagungkan Nabi Muhammad dan segala sesuatu yang ada urusan dengan Nabi Muhammad. Itu acaranya orang-orang cerdas, para ulama dari masa ke masa dengan kecerdasannya membuat bermacam-macam acara, tapi ada tujuannya sangat jelas. Merayakan Maulid Nabi, merayakan Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah, nuzulul Quran dan sebagainya, sering diadakan perayaan-perayaan seperti itu. Tujuannya adalah agar semakin dekat dengan pelaku sejarah agung Isra Mi'raj, Maulid Nabi, kepada siapa Quran diturunkan, hijrahnya siapa. Jadi sebetulnya kalau kita cermati apa yang dihadirkan para ulama dari bermacam-macam acara itu adalah agar kita semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau bicara Isra Mi'raj mendekat dengan Nabi, Maulid Nabi mendekat dengan Nabi, nggak ada bedanya. Sehingga kadang digabungkan, bukan karena telat mengadakan maulidnya, akan tapi ini semua adalah acara untuk menuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'rajnya Rasulullah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita hadirkan. Kapan Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Perbedaan para ulama. Qadiyat sendiri menyebut pendapat, bermacam-macam pendapat tentang kapan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Ada yang mengatakan 13 bulan sebelum hijrah, mengatakan 12 bulan sebelum hijrah, ada mengatakan 6 bulan sebelum hijrah, ada mengatakan 5 bulan sebelum hijrah, sampai ada 15 pendapat tentang kapan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Ramadan,
ada yang mengatakan di bulan Rajab. Kalau mengingkari Isra Mi'raj tanggal 20 Rajab tidak ada masalah, tidak perlu kita meributkan tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Akan tapi yang harus kita yakini, Isra Mi'raj itulah yang jelas pernah terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Itu yang penting. Makanya tidak harus tanggal 27 Rajab kita mengadakan Isra Mi'raj, kapan saja kita mengadakan perayaan Isra Mi'raj. Ini yang pertama, yang jelas Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Yang disepakati, Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad oleh Allah setelah wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya Pamanda Abu Talib. Setelah pulang dari Taif, baru Nabi di Isra Mi'raj kan. Kemudian ada, ini penting sekali, masalah keimanan, karena Isra Mi'raj ini adalah urusan keimanan. Jadi yang dibangun di sini iman, keimanan kepada Allah. Maka perlu diketahui ada fitnah akidah. Sebelum kita bicara tentang hikmah di balik Isra Mi'raj, ada fitnah akidah di balik Isra Mi'raj. Kita punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Isra Mi'raj itu Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Lah inilah di sini biasanya tempat keplesetnya sebagian hamba Allah, atau memang ada sebagian orang yang memang akidahnya sesat mencoba menjerumuskan orang melalui kisah Isra Mi'raj. Dalam kisah Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit ke-7 Sidratul Muntaha, kemudian setelah itu di atas langit ke-7 kemudian ada sebuah tempat yang hanya Allah dan Rasulullah yang tahu. Di tempat itu baginda Nabi Muhammad diajak bicara langsung oleh Allah, diajak bicara langsung oleh Allah, dan perbincangannya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Yang jelas setelah itu ada hadiah untuk kita, sholat 5 waktu. Pertama, sholat 50 waktu. Nabi Muhammad turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan mampu, mintalah kepada Allah takhfif, keringanan. Kemudian Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya datang lagi ke tempat yang sudah disiapkan oleh Allah untuk minta pengurangan sholat sehingga dikurangi menjadi 45, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dikurangi sampai tinggal 5 waktu dan Nabi tidak naik lagi. Nah, di balik kisah ini, dan ini harus disebutkan karena sekarang mulai akidah sesat mulai masuk ke sekolah-sekolah kita. Apa itu? Mengatakan Allah ada di atas langit. Nah, ini bahaya sekali karena kisahnya naik turun. Lalu berkata ini orang sesat, kenapa Allah naik, kenapa Nabi Muhammad naik ke atas kalau bukan karena Allah ada di atas sana? Seharusnya ini tidak disebutkan di majelis semacam ini. Akan tapi di sekolah-sekolah sekarang sudah diajarkan, dikit-dikit ditanya Allah di mana, Allah di mana. Ketahuilah bahwa Allah ada, tidak butuh mana-mana, karena mana-mana adalah Allah yang menciptakan. Allah tidak butuh arsy untuk tempat tinggal, Allah tidak butuh arsy untuk duduk, Allah tidak butuh langit atas langit yang ketujuh untuk tempat tinggal. Allah ada tanpa itu semuanya. Bahkan sebelum arsy diciptakan Allah sudah ada, sebelum langit diciptakan Allah sudah ada. Maka hati-hati anak-anak Anda, jangan sampai sekolah di sebuah tempat ternyata di situ diajari untuk meyakini Allah ada di atas langit. Nah, biasanya bersama Isra Mi'raj inilah kesesatan akidah dihadirkan. Karena di kisahnya naik turun. Apalagi ada satu buku Isra Mi'raj yang disebutkan pada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di situ banyak hal yang harus dicermati. Harus waspada kalau bicara tentang membaca buku sejarah-sejarah itu, hati-hati, kadang ada disisipkan hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah. Lalu bagaimana kita menjelaskan tentang naik turunnya Nabi Muhammad yang pernah diajak bicara oleh Allah secara langsung? Bukan hanya Nabi Muhammad, ada lagi Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah wa kallamallahu Musa taklima. Ada Nabi lain yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah selain Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Artinya Nabi Muhammad pernah diajak bicara langsung oleh Allah, dan Nabi Musa pernah diajak bicara, Nabi Muhammad juga pernah diajak bicara. Cuman antara Nabi yang Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ini beda. Nabi Muhammad kenapa tidak diajak bicara oleh Allah di Madinah atau di Makkah? Tidak. Allah ingin mengajak bicara Nabi Muhammad dibawa ke atas langit ke-7. Kalau Nabi Muhammad diajak bicara di bumi sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina. Wa kallam Musa taklima.
Nabi Muhammad, Allah mengajak bicara Nabi Musa waktu Nabi Musa di atas bukit Tursina. Nah ini harus pahami, maka bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Musa saat diajak bicara oleh Allah, bukan tempatnya Allah. Bukit Tursina tempatnya Nabi Musa, bukan tempatnya Allah. Jangan lalu berkata Allah ngajak bicara dengan Nabi Musa di Bukit Tursina berarti Allah nongkrong di Bukit Tursina. Kesesatan akidah, keluar dari iman. Begitu juga di saat Nabi Muhammad berada di atas langit ketujuh kemudian bicara dengan Allah, maka tempat itu adalah tempat yang disiapkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad, bukan tempatnya Allah. Dan harus paham makna ini. Jadi itu tempatnya Nabi Muhammad yang sangat mulia, sehingga waktu Nabi Muhammad turun ingin minta diskon, pergi ke tempat yang mulia yang telah Allah siapkan. Sampai di situ bicara lagi kepada Allah, turun lagi, naik turun, bukan karena Allah ada di atas sana, akan tapi karena tempat itu tempat mulia yang telah Allah siapkan untuk Nabi Muhammad. Ini harus kita pahami makna ini, karena kesesatan di balik ini. Hari ini hati-hati, kita harus tegas masalah akidah. Akidah kita akidah ahlil haqqi ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati, karena akidah ini adalah indah. Asy'ariyah indah, Maturidiyah indah. Kemudian ini harus kita pahami bahwasanya Allah ada tidak memerlukan tempat. Biasanya kisah ini dijadikan hujjah sebagian orang, kenapa Nabi ke atas kalau bukan karena Allah di atas? Tidak, Allah tidak memerlukan atas, Allah tidak memerlukan tempat, karena Allah ada tidak memerlukan tempat. Sebelum adanya tempat, Allah ada tanpa memerlukan tempat. Allah maha ada. Seperti ini adalah sering dihadirkan kesesatan-kesesatan di akhir zaman ini. Maka dari itu Anda kalau milih sekolah harus waspada. Bagaimana tentang keimanan anak Anda? Paling tidak begini wahai para ibu, hari ini mulai banyak sekolah-sekolah Islam, marak sekolah Islam. Hati-hati, Anda jangan menyerahkan sekolah anak Anda ke sekolah kecuali Anda tesnya sederhana saja. Bisa Anda menyenandungkan syair-syair berikut ini atau nada-nada berikut ini? Kalau nggak bisa disuruh batal, jangan disulahkan. Apa itu? Allah wujud kidam bako mukhalafatu lil hawa. Sudah, kalau masih di sekolah itu ada begitunya, aman itu. Loh, ini akidah. Belajar itu ya harus begini, ada bentengnya. Jangan sampai kepleset dan terpesona bangunannya megah. Oh ini megah nih. Megah pakai Allah sifat 20 ini megah. Ada, jangan terpesona bangunan megah. Oh bacaan Qurannya bagus, oh ini ya bagus. Akidah nomor satu, keimanan nomor satu. Jangan Anda mudah terpesona dengan sebuah pendidikan agama tapi ternyata anak kita sesat. Ini kami sampaikan karena ini sudah akidah mengakar dari masa ke masa di masyarakat Indonesia. Bahkan jumhur atau kebanyakan manusia sejagat ini adalah antara ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah atau maturidiyah. Di Indonesia asy'ariyah, Anda pergi ke Mesir ada nanti asy'ariyah, kemudian Anda pergi ke Turki sana, di sana adalah maturidiyah. Anda pergi ke sebagian Irak sana maturidiyah. Jadi dunia ini ulama berakidah antara ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah atau maturidiyah. Dua ini masalah akidah perlu kami hadirkan supaya kita tidak luput sebelum ngantuk. Ini harus serius masalah akidah. Kemudian tentang Isra Mi'rajnya Rasulullah, ada satu hal yang perlu dicermati dengan serius tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nabi Muhammad membawa hadiah namanya as-salah. As-salah, dari atas langit baginda Nabi turun membawa as-salah. As-salah ini adalah satu ibadah yang hendaknya dilakukan seorang hamba, yang ternyata di dalam sholat ini justru untuk menyambung hati kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Jadi kalau bicara tentang sholat itu sebetulnya pendidikan bagaimana kita baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Sederhananya seperti itu. Nanti kita cermati masalah sholat. Sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dan seorang hamba kalau lagi sholat harus khusyuk menghadap ke satu arah, nggak boleh tolah dan toleh, nggak boleh melakukan gerakan-gerakan kecuali yang diperintahkan seperti sujud rukuk.
Dan memang spesial ini ibadah yang tidak sama dengan yang lainnya, menghadap ke arah kiblat yang sudah Allah perintahkan khusus, tidak tolah-toleh. Ternyata di dalam pendidikan waktu kita melakukan sholat menghadap kepada Allah dengan khusus ini, ternyata justru itu pendidikan agar kita sadar bahwasanya kita punya urusan dengan manusia. Kita lihat dari awalnya dengan Allahu Akbar, pungkasannya adalah, sederhananya adalah, pungkasan sholat adalah bunyinya Assalamualaikum. Kita akan ambil di sini saja. Kalau bicara tentang hikmah Isra Mi'raj luas, berbulan-bulan nggak akan selesai kita bincangkan, tapi kita ambil di awal kita Allahu Akbar, kenalilah Allah. Kemudian setelah kita keluar dari sholat, ternyata yang kita baca bukan zikir la ilaha illallah atau subhanallah atau la haula wala quwata illa billah. Ternyata yang kita hadirkan di saat kita mengakhiri sholat adalah Assalamualaikum. Anda harus paham makna itu. Assalamualaikum artinya Anda memanjatkan doa kepada Allah untuk semua manusia yang berada di belahan bumi bagian kanan kita. Assalamualaikum, ya Allah, berikan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman kepada mereka hambamu yang ada di belahan bumi sana ya Allah. Kemudian Assalamualaikum, begitu maknanya apa? Kalau Allahu Akbarmu benar, maka Assalamualaikummu harus benar. Yang merasa dirinya ahli ibadah, hei ahli ibadah yang sering tahajudan, puasa Senin Kemis tak pernah putus, belum cukup. Zikirnya puluhan ribu, belum cukup. Tanyakan bagaimana urusanmu dengan suamimu, hai para istri. Urusanmu dengan istrimu, wahai para suami. Urusan dengan ayahmu, wahai anak. Urusan dengan anakmu, wahai ayah dan ibu. Tidak cukup engkau Allahu Akbar saja, tapi Assalamualaikumnya tidak benar. Sehingga orang baik itu adalah orang yang baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ada orang baik kepada Allah tapi tidak baik kepada manusia, tidak dianggap baik dia. Bahkan dikisahkan suatu ketika seorang perempuan tudkar bikatratis sholati wasyami, seorang perempuan yang disebut dia adalah banyak sholatnya, banyak puasanya, perempuan hebat, ahli ibadah. Mengagumkan sahabat Nabi, terkagum-kagum di saat mendengar berita tentang seorang perempuan yang banyak sholatnya, banyak puasanya. Akan tapi cerita itu ada lanjutannya. Hanya saja ya Rasulullah, dia punya kebiasaan jelek. Kalau ngomong suka nyelekit sama tetangganya. Airan anallah sya'an bi itu bihi jirana. Dia punya kebiasaan nyakiti tetangganya. Celekat-celikit kalau ngomong. Spontan Nabi menjawab, la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nar, dia adalah ahli neraka. Kayaknya ahli ibadah, kadang memang ujiannya orang ahli ibadah adalah dia merasa sudah kayak punya surga, petentang-petenteng, lihat orang merendahkan, ngomong celekat-celekit. Seorang laki-laki yang ahli ibadah kadang gampang remehkan istrinya, apalagi seorang perempuan yang merasa dia sering hadir pengajian, tahajudnya banyak, puasanya banyak, ngomong sama suaminya pun juga kadang celekat-celekit. Kita celekat-celekit kepada tetangga saja menjadi sebab masuk neraka. Bagaimana kita kalau ngomong celekat-celekit kepada orang di dalam rumah kita? Fahami ya hamba Allah, mana sholatmu? Makanya kalau orang sholatnya benar, tanhanil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, akan menghentikan dari kekejian dan kemungkaran. Dan sungguh kalau orang sholatnya benar, akan indah hidupnya. Sehingga Nabi, kenapa Nabi kok senang dengan sholat? Sebab orang kalau sudah sholat benar akan keluar dari sholat indah. Sehingga Nabi itu kalau ketemu Bilal, ya Bilal arihna bis sholah, ya Bilal arihna bis sholah, ya Bilal arihna bis sholah. Hei Bilal, hibur aku, senangkan aku dengan salat, senangkan aku dengan salat. Jadi kalau Nabi melakukan salat, menjadikan semakin tenang hati beliau, sudah tenang, semakin tenang, kemudian keluar dari salat akan memandang hamba Allah dengan penuh keindahan. Makanya begitulah hendaknya orang yang sudah salat dengan benar, maka setiap melihat manusia dengan Assalamualaikum, tidak ingin mencaci, tidak akan menghinakan, tidak akan berbuat zalim, karena sudah ngerti Assalamualaikum. Yang ini harus kita pahami. Dan ternyata memang ini urusan membersihkan hati. Orang itu urusan baik kepada Allah, tapi hatinya tidak baik dengan sesama manusia, nggak ada guna.
akan membahayakan, bisa jadi kebaikannya itu hanya bohongan, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir-akhir ini kami selalu menghimbau, ayo peduli dengan keluarga, peduli dengan sesama, peduli dengan sama manusia. Ibaratnya begini, ada orang tidak melakukan kesunahan, ibaratnya begitu, sholat 5 waktu saja tok, tidak pakai tambahan, puasa Ramadan saja tok, haji kalau punya duit enggak, zakat kalau ada wajib zakat enggak, sholatnya 5 waktu tok, assalamualaikum, enggak ngapa-ngapain, puasanya Ramadan tok, pres, enggak pernah kenal sunnah. Asalkan dia tidak menyakiti sesama manusia, dia adalah ahli surga. Yang banyak tertipu, dia ahli ibadah, orang yang sudah jadi ahli zikir, hati-hati. Kadang-kadang setan membisikkan di hatinya, kau sudah hebat ahli zikir, kau kayak punya surga kau, sehingga gampang rendahkan orang lain. Yang punya hafalan Quran gampang rendahkan orang lain, yang merasa ilmunya banyak rendahkan orang lain. Ternyata merendahkan ini adalah sebab kehancuran makhluk Allah pertama, yaitu iblis. Gaya kesombongan. Maka biarpun dia sholat kayak apapun, tidak akan bisa menjadi baik karena dia sombong, dia nggak baik dengan sesama. Biarpun katanya ahli ibadah, tidak, ibadahnya orang sombong, ibadahnya iblis. Anda kalau tahu iblis itu bagaimana? Iblis adalah makhluk Allah yang dia bukan malaikat. Iblis adalah iblis. Cuman iblis itu begitu hebat ibadahnya. Hei ahli ibadah, jangan menjadi iblis. Iblis itu ahli ibadah, sampai dikatakan begitu hebatnya ibadahnya iblis, tidak ada sejengkal bumi kecuali pernah digunakan sujud untuk oleh iblis. Gambarannya semacam itu. Karena iblis ibadahnya hebat, lalu oleh Allah diangkat, dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Dan di saat iblis beribadah bersama malaikat, nggak akan keciri kalau dia iblis, karena memang ibadahnya hebat kayak malaikat. Bahkan dikatakan seperti sebahkan penghiasnya malaikat. Artinya apa? Yang terhebat di antara malaikat. Allah hebat. Ibadahnya iblis melampaui malaikat. Ibadahnya iblis melampaui malaikat, sehingga nggak ketahuan kalau itu iblis. Dan dia memang ahli ibadah. Akan tapi dia gagal ujian. Gagal ujian di saat diciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam. Di saat diciptakan Nabi Adam alaihissalam, baru Nabi Adam selesai diciptakan, Allah memerintahkan kepada malaikat, karena iblis bersama mereka, iblis harus ikut dong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Di saat Allah memerintahkan kepada malaikat, hei malaikat, sujudlah kepada Adam, sujud penghormatan. Semua malaikat pada sujud kecuali iblis. Hati-hati, mbahmu Nabi Adam bukan iblis, jangan niru gayanya iblis. Gaya iblis adalah itu, lihat, di saat disuruh hormat kepada Nabi Adam, dia nggak mau pun pakai menggunakan akalnya. Rumusnya apa ini, kok aku harus hormat kepada Adam? Adam baru diciptakan, belum punya prestasi. Aku ribuan tahun sudah sujud kepada Allah. Prestasi aku punya hafalan Quran, aku hafal Alfiyah Ibnu Malik, aku hafal ini, aku fikih ngerti, aku ahli tarekoh ini, semuanya. Aku sudah kelas begini, suruh hormat sama si dia. Ini gimana rumusnya? Kok aku suruh sujud kepada Adam? Adam prestasinya apa? Satu sujud saja belum bisa, belum punya. Kok aku suruh sujud kepada Adam? Ini godaan orang-orang yang sudah pangkat tinggi ahli ibadah. Hati-hati, ahli ibadah, ahli zikir, yang masuk tarekat, yang sudah punya hafalan Quran. Kita perlu kajian seperti ini, supaya kita tidak kepleset merasa kita sudah punya surga, padahal neraka sudah justru yang kita bawa. Iblis tidak mau sujud, dia mikir ini rumusnya bagaimana. Diingatkan, kenapa kau nggak sujud iblis? Diingatkan, apa jawabnya? Iblis berhujah. Hujahnya adalah hujah egois, ego. Hujahnya hujah anani, hujahnya hujah aku, kesombongannya. Dia mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Ya salam, berani ngomong di depan Allah, ana khairun minhu khalaqtahu min tin,
Kau menciptakan Adam dari tanah ya Allah, dan menciptakan aku dari api. Loh, berhujah di hadapan Allah. Ini hebat banget makhluk namanya iblis. Iblis ini kadang bentuknya pakai kerudung, Bu. Kalau diingatkan sang suami cemberut langsung marah. Itu iblis pakai kerudung. Odong kadang iblis pakai kopiah. Kalau diingatkan sama istri langsung banting pintu keluar, nggak mau denger. Iblis. Di alam rumah tangga ini jangan kayak iblis, hidup indah, diingatkan pasangan, ahlan. Ini harus kita bahas, kita jelaskan dalam alam nyata hari ini. Jangan bicara yang gede-gede, yang ringan-ringan. Kita kadang menjadi iblis tanpa sadar. Kalau diingatkan Anda ini turun Nabi Adam, kita turunan Nabi Adam. Nabi Adam kan bilang wala taqrabah hadhihi syajarata. Hei Adam, jangan mendekati pohon ini. Iblis yang sudah dendam sama Nabi Adam itu nyelinap bagaimana bisikan Nabi Adam pakai nasih, aku nasihati kepadamu Adam. Apa iblis? Nabi Adam polos, masa di surga ada makhluk yang bohongi dia? Itu pohon, kenapa ente nggak boleh deket-deket sama pohon itu? Hei Adam, kenapa? Kalau ente makan pohon itu ente akan selamanya di surga. Wah, dibalik ceritanya. Ya dimakan oleh Nabi Adam. Lalu oleh Allah diturunkan, diingatkan Nabi Adam dengan yang dilakukan Nabi Adam. Bah kita mah enak. Maka kalau Anda turun Nabi Adam, jadilah kayak Nabi Adam. Kalau memang betul Anda keturunan Nabi Adam. Nabi Adam ditegur oleh Allah dengan sederhana langsung, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah zalim kepada diri kami sendiri, kami salah ya Allah. Diingatkan sama suami, ya abang terima kasih abang ingatkan saya. Dulu sebelum nikah aku kira kamu tuh ganteng bang, sekarang setelah engkau ingatkan aku tambah ganteng. Itu dong cemberut 3 hari. Cemberut itu Masya Allah, mulai kapan Bu rumus cemberut bikin cantik Bu? Tapi kenapa kok ada sebagian perempuan dikit-dikit cemberut Masya Allah, pasti dia nggak cerdas. Waktu lulus masuk SMP itu salah ngetes dia. Cerdasnya perempuan tuh nggak perlu cemberut, ngerayu dong. Seorang suami juga begitu Masya Allah. Mentang-mentang suami barangkali sudah setengah ustadz kok setengah nih gimana ya, setengah ustadz setengah kurang ajar barangkali begitu. Setelah diingatkan, ya memang setengah ustadz, diingatkan langsung, apaan kamu itu tahu apa? Salam. Suami yang baik kalau diingatkan istri akan berkata, sayang terima kasih kau mengingatkan aku kira kamu dulu cantik loh ya, ternyata setelah kamu bisa mengingatkan aku, ternyata sangat cantik. Oke, abang kasih hadiah anting sebelah aja. Abang kenapa anting sebelah? Oh iya dong, kenapa? Karena kamu baru mengingatkan sekali, coba 2 kali baru anting 2. Gitu loh maksudnya. Apa? Dalam hidup itu motivasi pasangan untuk berani mengingatkan kita. Jangan biasakan hidup menakutkan. Anda bukan monster. Kita bawa kepada kehidupan di alam nyata ini. Ayo yang indah, rumah tangga yang indah. Jangan bikin takut pasangan. Jangan sampai suami menakutkan istri, istri menakutkan suami. Ada suami belum gagah perkasa berewokan kadang-kadang sama istrinya tuh, jadi mending diam aja daripada diam aja. Karena apa? Masya Allah, mulutnya sang istri kayak speaker. Kalau ngomong, wah, Masya Allah. Sang suami hanya salah daripada ribut. Masya Allah. Rumah tangga yang begitu gak akan indah. Rumah tanggamu bukan rumah tangga yang terus seperti itu. Rumah tanggamu adalah indah. Suami yang mendengar istri, Masya Allah. Suami sok banget. Ada suami gak bisa dengar istri. Kayak melebihi Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidah Maimunah tentang satu hal. Minta pendapat pada istrinya. Minta pendapat baginda. Padahal Nabi bisa menerima wahyu. Kenapa? Ngajari kita biarpun seorang suami jangan sok. Hei para suami jangan sok. Waduh, serem banget. Seorang istri apalagi, wah mentang-mentang pengajian sering itu kalau diingatkan suami, abang tidak pernah ngaji, coba ngaji. Waduh seremnya. Ibu jangan begitu. Ini masalah semuanya. Amin. Nah, rumah tangga ini keindahan. Jadi kalau baik kepada Allah, baik kepada sama manusia. Manusia ada tetangga, ada orang jauh. Yang paling penting manusia yang ada di dalam rumah kita. Suamimu wahai istri, istrimu wahai suami. Buat yang indah, jangan menakutkan. Mulai hari ini ayo Isra Mi'raj kita adalah rumah kita, kita jadikan buah salat.
yang sholat itu tanhanil fahsya'i wal munkar. Dengan sholatku tidak ada kekejian dan kemungkaran di rumah, tidak ada kalimat kasar dari mulutku sebagai seorang suami, tidak ada caci maki dari mulutku sebagai suami, tidak caci maki dari seorang istri. Indah hidup itu Isra Mi'raj kita malam ini. Pastikan Anda pulang dengan keindahan. Selamat tinggal caci maki, selamat tinggal menyeramkan. Jaga image. Halah, ecek-ecek. Orang jaga image, orang hebat akan tambah hebat. Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah, akan tapi beliau ternyata berguru sama anaknya, bergurau. Baginda Nabi bagaimana beliau melayani Sayyidina Hasan. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Sayyidina Hasan datang, setelah datang disambut dengan kedua tangannya, lalu kaki beliau dijulurkan begitu agar jadi panjatan buat cucu tercintanya. Cucunya naik kaki, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke perut, langsung ditumpahkan di dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahnya seorang kakek dengan cucunya. Hendaknya hidup kita seperti itu. Hari ini kita wajib mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Ada dua perempuan, ibu A sama ibu B. Dua-duanya pas dalam waktu yang bersamaan dengar telepon, Bu. Suaminya mau datang, subhanallah, semuanya langsung ngambil sepeda motor langsung pergi ke warung. Dua-duanya pergi ke warung. Ditanya oleh anaknya, kenapa? Yang pertama, Pak, ayah mau datang. Kenapa? Nanti kalau tidak beli marah lagi. Oh, jadi buru-buru belanja karena biasanya kalau sedikit telat suaminya suka marah. Jadi perginya ke pasar ngebut itu ternyata karena takut dimarahi oleh sang suami. Ternyata satu lagi pergi ke pasar juga ngebut. Kenapa ibu mau kemana? Suamiku mau datang, aku beli masakan yang paling enak, makanya jangan sampai telat. Loh, beda, sama-sama ngebut. Karena siapa? Yang satu punya suami monster alias gendruwo, hantu, menakutkan. Yang satu punya suami orang yang lembut hati. Hei gendruwo, ada di mana engkau? Ini harus serius. Rumah tangga harus indah. Jangan sampai jadi suami kayak gendruwo. Anda suami yang lembut penuh kasih. Perempuan bagaimana harus jadi perempuan yang baik? Biasakan dengan senyum keindahan. Ada seorang perempuan tuh masya Allah, di sini nggak ada, ini gendruwo juga nggak ada, di sini baik semuanya. Ada perempuan masya Allah, kalau lagi suaminya nggak ada tuh ngapain aja, lompat-lompat sekali. Giliran suaminya datang, pura-pura sakit. Aduh, mulai kapan pura-pura sakit membuat suami senang? Bahkan seandainya sakit, perempuan cerdas, dia akan tampak sehat dulu depan suami, layani suami, setelah itu baru mau ngadu. Nanti saat suami sudah mulai tenang, abang, aku gigiku sakit, abang, aku gini saja. Tapi enggak, ada yang berbohong. Biasanya kalau jadi istri suka bohong begitu, pura-pura sakit, nanti punya anak suka pura-pura sakit dengan anaknya. Sampai kita menemukan sebuah cerita bahwasanya seorang ibu, padahal biasa saja, kiranya anak datang pura-pura sakit, sampai dimasukkan rumah sakit, sudah langganan masuk rumah sakit. Sampai anaknya, karena anaknya soleh-soleh, untung anaknya soleh-soleh, kalau anaknya nggak baik kan malah ditelantarkan. Ya, itu sedekah kami, Bu, ya, untuk anak-anak, untuk ibu saya. Daripada ke hotel, ya enggak apa-apa deh, anggap saya nginep di hotel tapi di rumah sakit. Pura-pura. Bukan begitu ibu yang solehah. Hidupmu jujur, penuh pengabdian, keindahan, indah. Tidak dengan caci maki, wahai para suami. Selamat tinggal itu namanya assalamualaikum setelah Allahu Akbar. Jangan tertipu, dan banyak orang tertipu. Ahli ibadah tapi mulutnya kasar, suka menyakitkan. Ayo jaga rumah tanggamu yang lembut. Pastikan istrimu berani bertanya kepadamu. Pastikan istrimu berani mengusulkan sesuatu kepadamu. Kalau istrimu ketakutan, engkau salah meletakkan dirimu. Mungkin engkau memerankan sebagai peran monster. Tidak seperti itu, wahai suami yang soleh. Bagaimana istrimu itu berani mengingatkan kepada dirimu? Keterbukaan dalam hidup itu indah. Kalau tidak, yang korbannya. Makanya kenapa kita sekarang dari keindahan rumah tangga inilah, kalau kita ingin membuat keindahan di sorga nanti, bahkan sebelum di sorga, di dunia, karena akan muncul anak-anak yang baik. Karena anak-anak hidup tumbuh di tempat yang baik. Di tahun ini sengaja kami ingin hadirkan bagaimana kita membangun rumah yang baik. Karena rumah ini akan jadi tempat tumbuhnya anak-anakmu. Itu bukan hanya sekedar makhluk yang kita beri makan agar gede seperti ayam potong, ayam broiler, tidak. Tapi anak kita adalah ada pikirannya dan ada hatinya.
maka bagaimana bukan sekedar jasadnya gede, akan tapi ketahuilah bahwa dia punya pikiran harus tumbuh dengan benar di rumah yang benar, harus tumbuh mentalnya yang benar di rumah yang benar. Bagaimana agar pikirannya tumbuh benar, mentalnya benar, rumah tangga bapak ibunya yang indah. Wahai para orang tua, itu assalamualaikum kita setelah Allahu Akbar. Coba bayangkan wahai ibu yang solehah, bapak yang soleh, di saat anak anda berada di sebuah kamar lalu membuka kamar sedikit kelihatan anda dengan istri. Wahai suami, anda dengan istri di meja makan lagi cubit-cubitan lalu suap-suapan, lalu anak anda melihat apa yang ada di hati anak anda. Yang ada adalah kekaguman, ibuku mengagumi ayahku dan ayahku kagum kepada ibundaku. Oh, yang ada adalah hormat, yang ada adalah cinta. Melihat saja tuh. Begitu sebaliknya seorang anak melihat ibunya berantem, bahkan seorang anak ngerti menciri, ibunya sudah mukanya sudah manyun alias cemberut. Sang anak sudah tahu, mama sudah kayak ribut sama ayah tuh. 3 hari, baru 2 hari belum sekali hari. Mama kalau marah 3 hari sudah langganan susah. Oh, jangan ganggu. Kalau mama marah jangan ikut-ikut. Sampai di rumah jadi bisikan karena ibunya dikit-dikit cemberut. Ibu, saya kasih tahu ini, anda tidak pernah jadi suami sebabnya selama ini. Tanyakan para suami itu paling gak enak dicemberutin istri, betul pak? Yang belakang mana? Waduh, tahu pak? Saya kasih rahasianya, paling gak enak ngapain ibu cemberut? Enggak, tambah cantik engkau cemberut bu. Kalau memang di sini banyak yang cemberut, kalau bisa yang jualan di depan jangan jual yang lainnya, jual baut senyum. Ini tak ada, bukannya cemberut sama suami. Tidak boleh. Nah, di depan anak kalau suka berantem, sang anak menjadi tidak kagum kepada orang tua. Kedepannya susah patuh pada orang tua. Kalaupun pergi jauh, datang orang tua hanya ngambil duitnya, bukan karena rindu dan cinta, karena untuk uang sekolah saja. Apakah kita pengen punya anak semacam itu? Tentu tidak. Kita pengen anak kita datang, kita rindu karena kelembutan kita, keindahan kita, bukan karena mengharap duitnya kita saja. Kalau anak kita datang mengharapkan duitnya kita, bisa saja terbetik di hatinya, kapan ayah ibu mati biar aku bisa menguasai hartanya. Itulah kalau kita memang mendidik anak dengan cara yang tidak benar, dimulai dari kehidupan rumah tangga yang tidak indah. Tapi omongan ini tidak ada gunanya bagi tadi si model iblis, orang sombong, nggak pernah merasa bersalah dalam rumah tangga, selalu nyalain pasangan. Kau gara-gara kau nggak, aku dalam rumah tangga itu aku dulu. Kalau ingin berbenah aku. Hei suami, aku jangan nyalain istrimu dulu. Hei istri, aku jangan nyalain suami dulu. Di rumah tangga ada yang kurang enak, saya mulai dari aku. Hari ini pun anda memulai dari aku untuk berbenah, bukan aku untuk sombong. Mulailah rumah tangga indah. Setelah itu apa? Oh, anda akan menemukan sesuatu yang dahsyat. Rumah indah akan tumbuh anak yang baik. Suami istri yang saling menghormati, mengagumkan. Sang anak kagum. Ibaratnya anak anda pulang sekolah, ayah ibu lagi duduk di situ, sang anak mau salim kepada sang ayah, rupanya sang ayah di saat mau disalimin sama sang anak ngangkat tangannya begini, ndak sayang, jangan ke abinya dulu, ke umiknya dulu, kata Nabi Muhammad, umikmu dulu, ayo sayang ke umik. Di saat berjalan ke umiknya mau salam dengan umiknya, rupanya sang umik di saat tangannya mau diambil oleh sang anak, sang umik juga ngangkat tangannya, sayang, nggak boleh umik dulu. Imam kita di rumah ini adalah ayahmu, sana salim ke ayah. Sang anak tampak bingung, tapi bingungnya bingung kagum. Maka jangan keras kepala, hei hamba Allah, nuruti gengsimu, kesombonganmu. Mulai dari ini, aku memang, kalau aku suami yang biasa keras, aku mulai hari ini, aku mulai demi kebaikan di masa yang akan datang. Dan berbuat dolim kepada pasangan adalah kedoliman di atas kedoliman, bu. Kalau anda di pinggir jalan ada tukang becak, anda pukul, anda dolim. Kalau anda di warung ada perempuan jualan, anda caci, anda dosa pak. Itu orang di luar saja dosa, bagaimana yang melahirkan 5 anakmu, bagaimana yang mencari nafkah untukmu. Kadang kita tidak sadar karena hawa nafsu, kesombongan tadi, tidak ingin buat perubahan dalam rumah kita. Rumah kita harus indah, tidak bisa ditawar. Kalau ada keributan, iya namanya rumah tangga ribut, tapi manajemen ribut juga ada loh ya di dalam Al-Quran. Al-Quran lengkap tuh semua manajemen ribut. Anda pengen ribut, cara Al-Quran ada.
Namanya hidup ada tidak cocok. Kenapa? Suami hawa nafsu, istri punya hawa nafsu. Manusia ini bukan nabi yang maksum. Ada pendidikan, ya dinasihati, iya. Cuman mungkin seorang suami sudah bosan, istriku tidak bisa dinasihati. Saya ngomong 2 kalimat dibalas 12 kalimat. Memang model begitu biasanya. Tapi ini Mas Solehah nggak begitu. Istri mau nasihati suami, apalagi, waduh, dibentak, diam kau cerewet perempuan. Ini model suami begitu tuh, waduh, cerem. Kalau sudah dinasihati nggak bisa, apakah caci maki olah-olah? Enggak. Terakhir yang dilakukan apa? Coba Bu, manajemen ribut. Ada manajemen ribut. Setelah nasihati nggak bisa, ini semuanya adalah wahjuruhunna fil madaji'. Ngediamin, diem, bukan caci maki. Diam maksudnya biar saling merenung, diam, tapi diamnya pun ibu bapak, diamnya pun adalah fil madaji', di tempat tidur. Jadi kalau ibu lagi nggak asikkan, lagi ribut sama suami, itu hanya di kamar saja. Di luar kamar masih buatin teh, masakan nasi, dan abang makan yang banyak, tidak, tetap bersenyum. Jangan sampai anakmu mengetahui kalau engkau ribut dengan pasanganmu. Hai istri, hai para suami, tetap seolah nggak ada apa-apa. Tapi kalau masuk rumah kayak doing, mulai masuk kamar, kunci pintu, jangan ngomong, diem. Coba kalau saya merenungi tentang manajemen ribut yang disebutkan Al-Quran ini, ajib sekali. Coba bayangin Bu, ini ranjang, suami diem nggak usah ngomong, istri yang ngadep ke timur mana? Ini ke timur barat, pokoknya unggur-ungguran lah, ibu ya, unggur-ungguran. Suami ngadep ke sana, ini sih ngadep sini, diem nggak usah ngomong. Manajemen, mohon maaf, kira-kira bertahan berapa lama? Mungkin setengah jam aja Anda sudah begini pura-pura lempar bantar kelewat. Kenapa? Hati sejuk merenung, karena nggak ngomong. Coba yang caci maki, tambahan kau ngolok terus, kau gitu, kemarin kau gitu, dasar kau begini. Kan ada. Makanya jangan biasakan di rumah Anda ada keributan. Jangan biasakan rumah Anda dengan caci maki. Malam ini kita Isra Mi'raj kita adalah setelah Allahu Akbar, benar dengan Allah, sholat Assalamualaikum. Assalamualaikum Anda yang benar dengan manusia, dengan suamimu, hai para istri, dengan suamimu, hai para istri, tolong imammu di rumahmu. Mungkin Allah mengujimu dengan harta yang limpah. Hei yang punya harta dari perempuan yang melebihi suaminya, sebetulnya itu surga, tapi ingat godaannya adalah kesombongan. Biasanya kalau perempuan sudah diberi oleh Allah kelebihan itu, kalau tidak langsung ditumpangi dengan ketawaduan, langsung mudah marah, ngomong sedikit emosi. Sampai ada suatu ketika perempuan modelnya dia sukses, sehingga kami hanya ngomong begini. Ada sebagian ibu kalau lagi telepon sama temannya bisa ketawa-ketawa, tapi giliran telepon sama suaminya langsung ngegas naik nadanya. Iya Bu ya, itu saya banget. Karena kamu mulai sukses kan? Iya, jadi saya jelek banget. Iya, kamu jelek, harus berubah. Semakin tawadhu kepada suamimu kalau kau diberi oleh Allah kelebihan. Begitu juga seorang suami, kadang Masya Allah, wah dia mungkin seorang ustadz yang masyhur dengan kelembutannya. Kalau kemana-mana nebar senyum, Masya Allah. Kalau dengan atau seorang direktur, kalau dengan karyawannya Masya Allah senyum, sampai pulang ke rumah keluar taringnya. Model-model begitu tuh, na'udzubillah. Bukan begitu, akan tapi di rumah kita harus rumah indah. Hai hamba Allah, jangan ada caci maki. Hari ini kita sepakat, Anda yang memulai, tidak ada caci maki, tidak ada olah-olahan, tidak ada perendahan. Kalau Anda marah, jangan Anda balas dengan marah, karena balasan marahmu itu seperti engkau melihat api lalu kau siram dengan minyak, tambah rame. Jika satu pasanganmu marah, engkau keluar saja sebentar, kirim handphone, Assalamualaikum, WA, Waalaikum abang sayang, masih marah enggak? Kalau sudah abang nggak marah, aku akan masuk ke dalam dan akan gigit hidungmu abang. Dada gambar love 16. Nggak bisa marah suami. Istri juga begitu, digituin. Cuman sekarang nggak, ancam-ancaman. Memang bodoh dia. Hidup kok macam begitu, suami istri nggak ada komunikasi, diem dong. Anaknya 16. Gimana ini model begitu tuh? Capek banget. Perlu membangun keindahan, harus keindahan. Ini yang kami rindu. Kalau hidup Anda indah Allah, setelah itu apa? Muncul anak-anak yang baik. Anak Anda gak akan berani melanggar Anda, dia gak akan berani melanggar ayahnya. Kenapa? Kalau aku melanggar ayah, mama pasti marah. Kalau aku melanggar mama, ayah pasti marah. Kenapa? Ayahnya kompak dalam cinta,
dalam pengabdian, dalam keindahan. Seperti itu. Ayo semuanya belajar, tanggalkan kesombongan Anda. Tapi nasihat kami tidak berguna untuk dua manusia. Yang pertama tadi, suka nyalahkan orang lain, nggak tahu seolah-olah dia paling hebat, nyalain dok, nyalain dok, nyalain dok. Biasanya orang begitu apa? Ahli ibadahnya banyak, merasa amalnya sudah banyak. Ini ujian, kata Imam Ghazali dalam Alkitab Al-Kashf wa Tabyin, modelnya begitu. Orang ahli ibadah kadang diuji dengan gampang meremehin orang, gampang remehkan suami, gampang remehkan istri, sombong, nggak bisa merasa bersalah. Satu. Yang kedua, nasihat panjang lebar tadi nggak ada gunanya untuk satu model manusia. Siapa yang kedua? Yang nyerah dengan watak, lalu berkata, memang aku dari dulu sudah begitu. Nah, ini kan repot ini. Memang begini, kamu kan tahu keluarga saya keluarga keras, kadang bawa suku, kan memang aku suku Batak, suku Dayak, suku Jawa, bawa suku yang jelek dia. Saya punya teman orang Batak lembut hati, saya punya orang Dayak lembut hati, saya ketemu orang Madura lembut hati banyak. Ente ngapain merusak suku? Wong yang jelek dia punya watak keras, nggak mau nyerah, nggak mau berubah, nyerah. Memang kalau mau dengan saya begini, nekat, nggak mau berubah. Lah kalau orang kayak begitu mau dinasihati kayak apa? Anda bisa berubah. Kerinduan Anda kepada surga yang menjadikan Anda berubah. Kalau Anda pengen tahu manusia punya sifat keras, kami jamin sifat kerasnya lebih keras daripada Anda yang paling keras saat ini. Saya pengen tahu siapa yang paling keras sifatnya saat ini. Saya kasih contoh satu orang yang sifatnya keras, Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, bagaimana tidak keras, nggak ngerti kasih sayang. Tradisi Arab kalau punya anak perempuan malu. Sayyidina Umar melakukan perjalanan yang lama sampai tanpa disadari punya anak perempuan. Pulang lihat anak perempuannya, dia marah. Dan anak perempuannya pertama kali ketemu ayahnya. Cuman Sayyidina Umar marahnya tidak terlalu menampakkan dulu. Dia akan dibawa anaknya ke padang pasir. Dibawa, dibonceng sang anak ke padang pasir itu, anak dengan senang. Kenapa? Lama tidak pernah diajak oleh ayahnya jalan-jalan. Hari ini mau diajak jalan-jalan, senang. Itu bayi, itu anak, bukan bayi. Anak sudah mulai diajak ngomong. Diajak jalan-jalan oleh ayahnya ke tengah padang pasir. Rupanya di tengah padang pasir Sayyidina Umar menggali. Setelah digali dalam begitu, Sayyidina Umar naik, jenggotnya kotor. Sang anak itu karena merasa senang diajak oleh ayahnya, ngelihat jenggotnya kotor, berkata, abah jenggotmu kotor, sambil bersihkan jenggot sang anak. Setelah jenggot bersih, Sayyidina Umar bin Khattab langsung megang sang anak, langsung dimasukkan ke liang lahat, ditanam hidup-hidup sampai mati. Ayo, kerasnya semacam itu. Tapi di saat Sayyidina Umar sudah mendapatkan petunjuk ngerti surga, Allah lembut seorang khalifah. Di saat beliau menjadi khalifah, keciduklah bahasa hari ini. Dilihat oleh para sahabat itu Sayyidina Umar itu dengan anak-anaknya gulet, gulung-gulung di tanah. Lalu sahabat Nabi bertanya, ya khalifah, tidak pantas seorang khalifah kok begitu dengan anaknya, gulet gulung begitu. Sayyidina Umar menoleh dengan nada marah, man lam yarham bi ahlihi lam yarham bi ra'iyyatihi. Yang tidak punya kasih sayang dengan keluarganya tidak akan punya kasih sayang kepada rakyatnya. Itu Sayyidina Umar. Apakah hari ini ada yang lebih kejam dari Sayyidina Umar yang bisa bunuh anaknya? Nggak ada. Artinya Anda tidak separah Sayyidina Umar waktu itu. Maka jangan menyerah lalu berkata, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Selesai. Ini adalah masalah. Ayo kita bangun rumah kita. Kemudian setelah itu dengan anak-anak Anda, tolong dengan anak yang lembut, ibu ya, bapak, jangan suka, mohon maaf dengan anak ini. Jangan biasa mematahkan semangat anak, jangan biasa hidup kita marah dengan anak. Kadang kita ini, nah ini suasana menumbuhkan cinta. Kadang kita ini suka marah sama anak gara-gara kesalahan sedikit. Ini nasihat sering terjadi. Contohnya ibu-ibu ini, masya Allah, begitu semangatnya mengajari anaknya untuk agar bisa baca Al-Quran, cuman kadang-kadang nggak sabar, lambat, kamu ini mata tidak konsen, tidak bisa. Ini seorang ibu nih, biasanya begini ibu itu, tidak kuatan begini nih. Atau suka marah kalau anaknya salah. Tidak begitu. Kalau tiba-tiba anakmu tidak sempurna dalam menjalankan tugas, bukan marah yang harus Anda berikan, besarkan jiwanya, mentalnya. Kadang kita sering seperti itu, mudah marah kepada anak. Biasanya ini orang yang punya anak pertama itu baru belajar, setelah anaknya mentalnya nggak benar baru sadar nanti, oh salah rupanya. Ibaratnya begini, ibu bapak yang soleh solehah, gini loh, Anda nyuruh anak Anda untuk nyapu, sudah nyapu, akan ada tamu dan sebagainya, sudah beres semuanya, hanya di bagian tertentu tuh rumahnya belum bersih. Kebanyakan dari kita ini, kalau siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Nyapu yang benar, kalau enggak usah nyapu sekalian.
Loh, kok pakai marah begitu? Kalau nyapu yang bersih, yang melakukan kamu. Kenapa pakai begitu? Karena banyak pakai kalimat yang indah begini. Coba, sayang, siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Sini, masya Allah, terima kasih. Umi telah dibantu nyapu ya, anak solehah, tambah pinter saya ya. Masya Allah, makasih, masih. Cuman sayang ya, sambil diarahkan. Nanti kalau nyapu, ini harus sampai bersih sayang. Gitu dong. Marah, mending ini. Dikit-dikit marah. Ada yang senyum rupanya. Mungkin Anda itu. Berubah, Bu. Berubah, nggak boleh begitu. Itu menjadikan mental anak Anda, sehingga nanti sama ibunya pun di saat diperintah menjadi ogah-ogahan. Paling nanti salah lagi, nggak ada benernya sama mama, nggak ada bener. Ini bahan pendidikan, ini menghilangkan cinta itu. Sebetulnya itu adalah cara itu karena sudah biasa cara dengan suaminya main marah, main ini. Nah. Tidak begitu. Ini gambarannya. Sebenarnya ini adalah pendidikan yang panjang. Insya Allah suatu ketika kita akan belajar bagaimana mendidik anak yang baik. Supaya mulai dari, tapi kita mulai dari kita tadi, rumah baik, suami istri senyum, jujur, habis kekerasan hati seorang anak ngelihat kelembutan suami istri. Tapi biasa sering bapaknya caci maki dan nolong, dia kayaknya terbiasa marah-marahan. Kalaupun jadi ustadz, suka jadi ustadz yang suka caci maki di atas mimbar, itu gara-gara di rumahnya sering dengar caci maki, berantem ya, mimbar pun juga caci maki. Islam mengajarkan seperti itu. Seorang mukmin bukanlah syattam wala sabbab wala la'an. Seorang mukmin muslim bukanlah orang yang suka mencaci maki dan mengolok. Kemudian urusan sholat, tolong jangan sampai ada meninggalkan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat gampang dan ringan, tapi ketahuilah berat kecuali bagi hamba yang dipilih oleh Allah. Dosanya meninggalkan sholat gede sekali, gede minal kabair. Sholat, dan sholat itu karena bagi yang meninggalkan sholat dosanya besar, maka Allah mudahkan semudah-mudahnya. Nggak bisa berdiri boleh dengan duduk, nggak bisa duduk boleh bareng, nggak bisa bareng boleh telentang, nggak punya air boleh tayamum, nggak punya wudhu, nggak punya debu boleh sholat langsung. Namanya sholat menghormat waktu. Nggak ada orang nggak bisa sholat, maka kami sampaikan, kalau ada orang nggak bisa sholat atau kesusahan dalam sholat, yang salah gurunya yang susah. Makanya kalau ngajari sholat, tolonglah yang punya ilmu sholat dong, gurunya nyeksa, sehingga ada orang ketakutan sholat ini sholat. Nah, sholat itu mudah. Jangan sampai ada orang tidak bisa sholat. Sholat tidak harus pakai makan nabu. Mungkin di pasar takut duhur hilang, ibu pakai baju muslimah ini sudah oke. Kakinya kelihatan, pinjam sarung suami, dilipat diubel-ubel, kita sudah beres, aman. Jangan bikin susah. Nggak pakai sajadah di lantai, najis. Siapa anak suci? Siapa bilang najis? Oh, ini lantainya di pasar najis. Memang ada orang pipis di situ ya. Jangan gampang pengen najis. Ini biasanya ustadz kena was-was tuh merusak. Wah, wudhu bisa Bu segelas ini buat 4 orang loh ya. Karena wajibnya kan hanya sekedar air membasuh di wajah dengan segenggam sudah oke, sekali sudah sah. Nanti coba lihat di fikih kami, fikih gampang, fikih ringan. Maka ibadah harus digampangkan. Jangan bikin orang meninggalkan sholat. Bapak-bapak yang pergi ke sawah, sawahnya jauh dari kampung di tengah. Duhur berangkat, pulang maghrib, asarnya di mana? Asarnya dilakukan ba'dal maghrib. Ini kan repot. Bapak bisa sholat pakai kolor, yang penting pusat kelihatan lutut. Tadi ngompol saya, nyebur ke sungai naik sudah suci. Oh, dengan lumpur suci, boleh kapan lumpur najis? Ayo, sholat di atas lumpur. Saya kan kerja di bengkel penuh oli. Dari kapan oli itu najis, Pak? Oli tidak najis. Oli menghalangi air? Tidak, oli itu cair, tidak menghalangi air. Kayaknya belajar ilmu pakai kayak ilmu yang serius. Makanya ngaji nih, ustadz yang ngajinya setengah itu yang rusak umat, bikin orang tersiksa, akhirnya was-was. Kemudian Allah ada repot. Saudara, ini mohon sholat, kenapa harus dimudahkan sholat? Sholat besar dosanya meninggalkan sholat. Anda di pasar oke, dengan apa saja sudah, yang penting menutup aurat, selesai. Ya maksimalnya ya di masjid sholat berjamaah dengan baju pakai sorban, ada kepalanya satu kopiah itu. Tapi selagi tidak ada ini ya sholat di mana saja. Jangan sampai tidak sholat di tengah sawah sana. Allah, di tengah sawah. Jadi sholat dimudahkan di pasar. Coba kalau dia ngerti market ya, sebelum kenal ikhlas. Tapi sholat kan harus pakai ikhlas. Anda di pasar lagi jualan, mohon maaf, tiba-tiba berhenti sebentar. Bentar Bu ya, saya belum sholat duhur. Anda sholat di dagangan Anda jualan sayur. Apa kata orang? Hebat orang jualan sayur masih sholat. Saya aja bos gak sholat. Mikir bosnya tadi.
Jadi contoh yang baik dong. Sholat juga harus pakai sajadah. Makanya kadang kalau saya sholat di tempat umum, saya tidak mau dikasih sajadah. Di tempat umum, di bandara dan sebagainya yang nggak ada ini, saya nggak dikasih sajadah. Kenapa? Nanti semua orang ngira kalau sholat harus pakai sajadah. Buang sajadah. Saya pengen nempelkan tanah, di tanah berdebu, debu ini suci. Biasanya yang sok ahli ibadah, ini najis. Mulai kapan najis ya Ustaz? Lantai najis. Mulai kapan? Najis itu jelas air kencing. Siapa yang kencing di situ? Empuk. Siapa empuk di situ? Ada. Ini mohon maaf para pembimbing urusan sholat ini, sehingga kami hadirkan fikih praktis sholat dalam mazhab Syafi'i ringan. Biasanya memang makanya sampaikan, kalau ada orang nggak bisa sholat, kerepotan sholat, yang salah gurunya. Gurunya. Sholat adalah sangat mudah. Tolong jangan sampai ada meninggalkan sholat fasik, menjadikan rumah hilang rahmat. Lakukan sholat fardu. Setelah itu ditingkatkan sholat sunnah, termasuk hal-hal sepele ya, misalnya wudu di tengah perjalanan. Bahkan kalau perjalanan kosor bu, kosor enak, diskon 4 jadi 2 rakaat. Cuman ada ibu-ibu karena biasa hadir pengajian, tapi pengajiannya bukan nggak ada pelajaran fikihnya, sudah perjalanan jauh diajak mengkosor, katanya apa, diajak jamak sama kosor. Kan banyak rest area, kenapa jamak kosor? Kasihan ibu ini, coba ibu ngaji kan enak, sholatnya diskon 2 rakaat, pahalanya lebih gede. Cuman karena ustadznya salah, keblinger dia. Ibu kalau pergian nanti, ibu coba aja besok hari Ahad ke Cirebon bu, hadir pengajian majelis ibu-ibu di sana, kosor di jalan enak. Ini paling seneng kosor nih. Ini setiap paling sayang kalau kosor nggak ini. Jadi anak saya paling buah kosor, senang bangga kosor nih. Lu kosor enak, lebih gede. Dalam mazhab Hanafi wajib, kalau tidak kosor dosa. Loh, cuman kadang-kadang ngajinya ini kurang, jadi sholat jadi berat. Anda kosor enak, jamak takdim boleh takhir, mana yang lebih enak kapan? Intinya kami ingin suatu ketika di majelis yang serupa ini kami hadirkan sholat yang gampang, ringan, nggak ada susah sholat. Kalau ada yang menjadikan sholat susah, itu yang salah gurunya. Yang harus dibaca apa sih? Makanya ngajari anak kecil, waktu kita kecil dulu kan di musola kan masya Allah lengkap. Waktu belum ada listrik tuh langsung pagi habis maghrib tuh Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, semuanya dibaca. Kenapa? Kita belum wajib sholat, sehingga penghafal semuanya nggak ada masalah. Tapi ada orang baru masuk Islam, diajari kabira walhamdulillahi. Ini ustadz keblinger. Ya ustadz, kalau orang mu'alaf baru masuk Islam, jangan diajari sebuah bacaan, cukup 5 tok. Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir sampai asyhadu an Muhammad Rasulullah, shalawat Allahumma shalli ala Muhammad, assalamualaikum. Itu tok. Fatihah boleh ditawar, saya nggak hafal Fatihah ustadz. Kulhu, apalagi kulhu itu apa sih? Ayat Quran nggak ada, sudah diganti yang lain. Artinya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah nggak apa-apa. Akhirnya sholat di masjid, ya baru masuk Islam sholat di masjid, saking semangatnya zuhur siang-siang di belakang imam, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha, gatel tuh imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goblok, siapa sholat belakangnya begini? Yang goblok siapa? Imamnya yang goblok. Dia baru masuk Islam, belum bisa. Makanya ngaji itu benar, baca kita bolak-balik orang faham, ini kan repot. Jadi sholat itu gampang. Makanya kami ingin himbau, coba hari ini indah semuanya kalau Anda tahu sholat, rumah tangga Anda indah hari sini, sholat jadi gampang. Memang bahasanya Buya aja serem, mentak-mentak begini, tidak. Kalau Anda dengar, lihat besok positif hamil semuanya, seneng semuanya. Ibadah ini yang harus, yang kami rindu. Anda itu bahagia rumah. Saya itu dulu bu, Pak, pernah buka konsultasi hari Senin tuh, konsultasi sehari. Oh Allah, setelah itu baru kelihatan rupanya ribut rumah tangga itu hampir langganan, pusing, stres ini, sampai belum keluar dari mobil sudah nangis. Allah, gara-gara itu saya itu ubanan gara-gara itu. Tapi kalau ada satu suami istri datang sambil cubit-cubitan begitu, ya langsung hitam itu rambut. Senengnya luar biasa. Kenapa orang kok suka ribut? Ini kok bodoh banget hidup, kok ribut, berantem. Masya Allah, gayanya ustadz. Gayanya ustadz dihantemin dulu nih. Harus ustadz ngasih contoh yang jelek. Gayanya ahli ibadah. Bukan begitu. Harus indah. Indah yang diajarkan Rasulullah SAW.
yang marah nggak bakal indah. Ayo anda marah nggak terima dengan omongan saya, ribut terus. Kalau anda langsung masya Allah qabiltu bu ya, qabiltu, wah indah di rumah hari ini, nggak ada yang ribut. Suami anda langsung berubah. Makanya kalau belajar itu untuk diri bu, jangan anda hanya untuk pasangan, kelihatan pasangan. Ada makanya orang nggak insaf, hanya nyalain pasangan itu repot, ngaji pun nggak serius, hanya karena beda tempat saja. Coba kalau jejer sama suaminya, orang-orang begini itu orang nggak serius tuh. Kalau jejer sama suaminya, Buya lagi ngomong suami harus begini harus begini, langsung senggol tuh bang, denger bang. Sebaliknya kira-kira ngomong istri harus begini, sang suami semangat, denger mah, nggak usah begitu, denger untukmu, jangan suamimu, nggak usah. Belajar kok, belajar untuk aku bukan untuk pasangan. Selesai. Setelah itu apa? Anda Allahu Akbar, saya khusyuk, assalamualaikum, indah. Ini saja Isra Mi'raj kita hari ini. SMP Al-Bahjah, penerimaan santri baru, kuota terbatas. Sebetulnya nggak terbatas, cuman harus dibatasi kan begitu. Kalau dibatasi gimana manajemennya? SMP Al-Bahjah penerimaan siswa baru gelombang pertama ini sudah ya, Oktober tolong gelombang kedua sekarang dibuka gelombang kedua, bismillah. Yang mau masuk ya, tim sekolah masuk ke, harus lapor ke sini nanti tim sekolahnya ya, insya Allah. Ada SMP Putra di sini, SMA Putra di sini, SMP Putri ada di Kolomayan sana. Ini yang di Jawa Timur, sama di Tulungagung. Kita punya ada banyak pondok ayah yang SMP Putra Putri Putra di sini, SMP Putrinya dan SMA-nya di Kolomayan Blitar juga. Nanti ada SMP Putra Putri di Tulungagung. Kalau ada yang pengen jauh bu, anda saya pengen jauh, ada bu, kita lagi buka hari ini di Pekanbaru sama di Dumai. Dumai itu masya Allah bangunannya juga masya Allah dan enak, lihatnya di Banja siswanya di sana. Anak anda boleh anda kirim ke Dumai sana atau ke Batam sana. Ada di Bogor, ada di Tangerang, ada di Cianjur, ada di Kuningan dan seterusnya ya, ada banyak. Intinya hari ini hari pondok ibu bapak. Zaman dulu mah aman, zaman kita zaman TVRI yang punya hanya Pak Lurah. Hari ini adalah zaman mengerikan. Kalau anak anda mau masuk pondok pesantren, mereka nikmat agung bagi anda. Anda tinggal konsen bekerja, anak anda sudah dijaga oleh Allah di tempat yang mulia. Maka rindukan anak-anak anda ke pondok pesantren. Ini saja. Kemudian ini siapa? Ehsan Al-Bahjah, santri baru sama PAUD, TKI, SD, SMP, Al-Bahjah, Tulungagung. Juga penerimaan siswa baru. Ayo bismillah karena Allah, silakan. Mana? Nah ini, tak tunggu tadi. Mahmud Al-Mahmud, Al-Bahjah Al-Mahmud, Al-Bahjah Al-Mahmud, MTS sama SMI, MI MTS, MA Madrasah Aliyah. Jadi ada, silahkan, banyak pilihan. Yang nggak boleh adalah memilih di tempat sekolahnya yang akidahnya nggak benar, hati-hati. Kemudian di sini masya Allah, insya Allah mulai dari MI Al-Mahmud, Al-Bahjah dan Al-Bahjahnya semuanya ada SMP-nya di sini. Tinggal anda pilih mana yang paling anda suka. Bismillah, semuanya satu, ilmunya sama, ndak usah saya pengen yang di pusat biar ketemu dengan Buya. Saya jarang di rumah juga. Ada semuanya anak-anakku di sini sering ketemu anak di Blitar ini. Anak Buya aja di sini di Blitar, di mana ini di Blitar ini di sini. Ndak dekat sama bapaknya, jauh sama anak sini. Bismillah. Kalau ndak mondok berani. Kalau dewasa, wah harus begitu dong. Anak-anak anda ini mondok ini kelas 1 ya, kelas 2 lupa saya sampai anak. Betul kelas 2 kelas 2 ya. Kelas 2 dia di SMP. Ada anaknya, masya Allah. Baik, masya Allah, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Al-Mahmud ada MTS, dan untuk Al-Ahmud bedanya, kalau Al-Mahmud itu ada bagian yang boleh pulang pergi,
ya Pak ya. Jadi mungkin ada yang pengen pulang pergi, ada di Al-Mahmud. Kalau di Al-Bahjah memang di sini tidak ada pulang pergi. Di Al-Bahjah Al-Mahmudnya, yang ada Al-Mahmudnya ada di izin pulang pergi. Harus bikin warna-warni. Ada yang mondok ya, tapi ada yang pulang pergi. Di Al-Mahmud itu ada yang pulang pergi, biarpun ada yang mondoknya. Jadi pilih-pilih. Mungkin saya belum bisa mondok, tapi di tempat yang baik ada Al-Mahmud insyaallah. Bismillah, kita tutup dengan doa. Brosurnya ini dibagi. Kenapa ini? Apa ini? Oh iya, besok ibu yang merasa sebagai seorang wanita, Al-Bahjah Tulungagung besok majelis dengan Umi, cuman biasanya habis duhur diadakan jam 9 pagi. Yang sudah biasa hadir, kalau sampai tidak hadir berarti Anda merosot. Yang belum pernah hadir, kalau Anda tidak berusaha mencoba hadir, Anda tidak berusaha lebih baik kayaknya. Bismillah, besok biar rame ya di Tulungagung, di pesantren Al-Bahjah Tulungagung, sambil lihat pesantren Tulungagung dengan Umi Fairuz. Umi ada di sini. Mana Umi? Mana? Samping. Ada di sini Umi. Udah tahu belum? Belum tahu. Ibu-ibu maksudnya. Nah, kemudian diundang juga oleh Umi di Cirebon. Tadi suruh latihan qashar sholat tadi. Besok tanggal 9, tanggal 10 Sya'ban 9 Februari, ibu yang solehah, bapaknya boleh nganterin. Nanti kalau bapaknya spesial, nanti minum teh dengan kita punya teh Arab sudah siapin, saya milih cerita macam-macam. Nanti ibu-ibu boleh berangkat diantarkan sama suami, nanti suaminya akan duduk dengan Buya insya Allah. Setelah itu wah pulang langsung, wah hebat, nanti indah banget insya Allah. Makanya insya Allah besok tanggal 9 sudah banyak rombongan sudah disiapkan, tinggal Anda menambah rombongan tersebut. Bismillah, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Titipkan di hati kami dan hati mereka cinta agar kami bisa saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun, tidak ingin mendengki kepada siapapun. Kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kami tidak ingin ada ya Allah dendam tersisa di hati kami, benci di hati kami ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, anak yang soleh soleh ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah, kami lihat wajah-wajah mereka ya Allah, anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara ini yang punya sifat jelek, sifat kotor ya Allah, sombong ya Allah, tidak mau mengalah ya Allah, selalu menyalahkan pasangan ya Allah, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga setelah ini hidup mereka semakin indah dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris, yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir ini kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah, jangan biarkan mereka terus dalam bermusuhan. Yang berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Lembutkan hati mereka ya Allah, agar mereka menjadi ahli surgamu. Sungguh kami tidak rela jika ada orang masuk neraka karena berebut waris ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah, dan jauhkan anak-anak kami dari durhaka kepada kami ya Allah. Dan kami mohon jadikan anak-anak santri kami, para santri ini ya Allah, jadikan mereka anak-anak ini dibanggakan oleh orang tua mereka, umat yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau mudahkan kami bertemu saat ini ya Allah,
mudahkan kami untuk bertemu kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan kami mohon jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan ya Allah, kebaikan untuk diri, keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah, jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah di negeri ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang menfitnah kami ya Allah, menfitnah kami ya Allah, kami mohon ampuni mereka dan berikan hidayah ya Allah, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan pada kami pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami sudah baik, jadikan semakin baik. Jika pemimpin kami tidak baik ya Allah, Engkau maha kuasa merubah mereka, jadikan mereka pemimpin yang baik. Berikan hidayahmu kepada mereka ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari kesombongan ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para kiai, para ulama, para habaib yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis-majlis mereka ya Allah, pesantren mereka ya Allah, makmurkan pesantren mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan tetangga-tetangga kami tanda ahli surga yang jualan di sana ya Allah, mereka jualan untuk orang-orang ahli surga, menjadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Mereka jualan di tempat yang baik, maka berikan pada mereka segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka pedagang-pedagang ahli surga ya Allah. Jangan sampai ada di antara tetangga kami atau yang jualan di sana yang ada di sini masuk neraka-Mu ya Allah. Kami tidak rela ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Habib Hasan. Al-Fatihah.